Fatimah Nuranisya, aku dari Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini aku akan membahas materi apa saja yang dibahas di semester 1 ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang aku akan bahas kali ini adalah hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir adalah kalimat. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang materi-materi tersebut, jangan lupa untuk like dan komen ya, karena satu like dari kalian itu sangat penting. Aku akan membahas tentang materi bab pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Namun menurut penelusuran historis, masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Pada awalnya, bahasa yang digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya adalah bahasa Melayu. Ini dapat dibuktikan pada prasasti-prasasti yang ditemukan di beberapa tempat yang menggunakan bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Penjelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan dalam kalimat, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah Indonesia. Kemudian fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Dan yang terakhir, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sedangkan fungsi sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya, variasi bahasa. Suatu kenyataan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau penggunanya. Variasi bahasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu lisan dan tulisan. Kedua variasi ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, namun tidak menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman di antara sesama pengguna. Variasi lisan dan tulisan yaitu dalam penggunaan kosakata, penggunaan bentuk kata, dan yang terakhir penggunaan susunan kata. Sedangkan variasi bahasa resmi dan tidak resmi, yang pertama, bahasa resmi dapat diidentifikasi dengan bahasa baku, sedangkan bahasa tidak resmi mengacu kepada non-baku. Ada variasi bahasa dialektal. Luasnya wilayah penggunaan suatu bahasa dapat menyebabkan timbulnya variasi bahasa yang berbeda-beda. Lalu ada variasi kaum terpelajar. Perbedaan lafal di antara kedua kelompok penutur tersebut ialah, yang pertama, variasi terpelihara dengan contoh fakir miskin. Sedangkan variasi kurang terpelajar yaitu fakir miskin. Variasi terpelihara contoh lainnya ada kain kapan, kain kafan. Sedangkan variasi kurang terpelajarnya yaitu kain kapan. Variasi bahasa bidang khusus. Bidang yang digeluti masing-masing penutur berbeda-beda, yaitu bidang hukum, ilmu pengetahuan,
dan teknologi pertanian, seni budaya, politik, perdagangan, agama, olahraga, dan lain-lain. Lalu variasi bahasa baku dan tidak baku. Variasi baku adalah variasi bahasa yang oleh sebagian besar warga masyarakat penuturnya dijadikan sebagai model acuan bahasa yang digunakan. Sedangkan variasi baku tulis dan baku lisan, variasi baku lisan memiliki sejumlah masalah. Apa yang dijadikan dasar dan menyebut bahasa yang digunakan itu tergolong variasi baku lisan. Lalu ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti apa sih yang bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yaitu ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Materi bab kedua adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia adalah ejaan Panophusen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophusen dan dibagi menjadi 4, yaitu huruf J, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan yang terakhir ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam peraturan menteri terkait dengan ejaan, yakni yang pertama pemakaian huruf penulisan, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang terakhir penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Sumber kata bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu dari sumber luar dan sumber dalam. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dinamika kehidupan telah membawa kita kepada pengenalan terhadap sesuatu, baik berupa hal konkret maupun yang masih bersifat abstrak, seperti keadilan, kesadaran, dan merana. Sedangkan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis kalimat terdiri dari 3. Yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang kedua, kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Dan yang terakhir, kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus sejajar. Sekian pemaparan dari saya mengenai
mengenai materi mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1 ini. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan, saya minta maaf dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Like, komen, dan subscribe ya. See you next time.